mulai berdoa pagi ini. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun tengah mengalami duka sebenarnya karena kami kehilangan ayah kami, ya, khususnya Pastor Eni. Ayahnya meninggal kemarin. Tetapi feeling saya, wah, dia pasti akan mendapat penghiburan daripada Tuhan. Feeling aja sih, feeling, ya. Dan betul tengah malam tadi dia bangun, saya juga bangun, dan dia bilang, "Yang, aku mimpi ketemu Papa," katanya. Wow, Papa ada di taman. Aku yakin itu Taman Firdaus, katanya. Wow, haleluya. Bagi Tuhan sungguh luar biasa. Bagi kita pun sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, Dia sanggup memberikan penghiburan buat kita. Setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan Tuhan biarkan mengalami maut. Semua orang melihat, wow, bapakmu seperti senyum melihat almarhum gitu ya, jenazah gitu. Ya Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang ada di dalam Tuhan pasti mengalami hal-hal yang dahsyat luar biasa. Tidak akan pernah dibiarkan maut dialaminya, yaitu terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Katakan amin. Yuk kita sama-sama berharap bahwa kemurahan Tuhan lebih dari apapun. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, Engkau baik. Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Engkau memberikan penghiburan kepada setiap kami. Kami mau terus berharap kepada Tuhan. Kami mau terus bersuka cita. Kami mau terus berkata, God is good all the time. And all the time God is good. Dan kami berkata, Tuhan, something good is going to happen to me. Something good is going to happen to me. Oh haleluya. Bahwa Tuhan menyinari kami, Tuhan memberikan kemurahan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib. Engkau Tuhan kami yang selalu memperdulikan kami. Dalam nama Yesus berkati doa pagi kami ini Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini,
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua berkat. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. You are so beautiful. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari angkat suaramu, katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau sangat baik bagi kami, bagi kita Dia baik. Jangan biarkan hatimu ragu, jangan biarkan hatimu tak percaya. Mari kita tinggikan Dia, mari kita agungkan Yesus. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat, 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 berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, yes, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, 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 oh.
sangat baik. Sekali lagi katakan aku ada saat ini. Semua karena kasih-Mu aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, apapun keadaanmu katakan, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Dia. Haleluya. Dia sanggup menghibur kita. Dia sanggup menolong kita hari ini. Biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dia sanggup memberikan kita, menyediakan yang terbaik bagi kita. Mari bersyukur banyak-banyak kepada Tuhan. Mari memuji, mari agungkan Dia. Yesus, kami berterima kasih. Kami mengucapkan syukur, pujian, pengagungan yang terbaik hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh, teruslah memuji, sebab Dia terus berkarya di dalam hidupmu. Mari percaya kemurahannya lebih dari hidup, lebih dari segalanya. Ya Tuhan yang perkasa, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja, disembah. Terima kasih Yesusku. Pagi hari ini, situasi keadaan kami tidak akan kami biarkan untuk mengontrol diri kami. Kami mau dikontrol oleh hadirat Tuhan. Kami mau dibimbing oleh hadirat Tuhan. Yesus, ambil alih hidup kami. Ambil alih hidup kami. God is good all the time. And all the time God is good. Yes Lord. Thank you Lord. Saya rindu kita menaikkan satu pujian. Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus. Jesus. Terus dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ciara lalabakana mayara lalamo. Hiara lalama yara lama yara lalama sanda. Hikara mara lalama yara lalabasi. Hiara lalamo. God is good all the time. Yes.
Oh yaralabasan darabayaralalamo. Dia baik, dia baik. Dia baik, sungguh baik. Terima kasih. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Katakan lagi yuk. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Ku nyanyi di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan kebaikan-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Yes. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah dan tak menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan sertai berkati hidupku. Katakan kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. Oh, sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia yang membuat segalanya baik, yang membuat segalanya indah. Oh, haleluya. God is good all the time, and all the time God is good. Yes Lord, terima kasih. Kami percaya akan hadirat-Mu, kami percaya akan tuntunan-Mu. Pagi hari ini kami mau melihat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau nyatakan setiap saat bagi hidup kami. Terlebih hadirat-Mu ketika kami berdoa, memuji, menyembah. Biar hati kami merasakan jamahan Tuhan. Kami rindu hari ini, kami penuh dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Yes. Bapak Ibu Saudara, Tuhan begitu baik buat setiap kita. Yuk sama-sama kita baca. Ini yang kami renungkan tadi pagi ketika kami berdoa jam 12:30 pagi, Bapak Ibu Saudara. Kita buka Mazmur 34. Yuk kita buka Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai terakhir. Dalam beberapa menit ke depan, ya, kita akan sedikit membahas tentang ini, Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya. Oke. Kita baca ya Mazmur 34 ayat 1 sampai 20-an ya. Dalam perlindungan Tuhan, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh sehingga ia diusir lalu pergi. Jadi Daud ini pernah mengalami sesuatu hal yang menakutkan karena dia menjadi incaran ya Raja Saul ya kan, lalu di depan Abimelekh ya kan. Takutnya Abimelekh ini mengadukan, oh ini ada si Daud ini di sini, nah gitu ya. Sedangkan si Daud, Raja Daud pada waktu itu, the king of
David, the King's David ya, dikejar sama Raja Saul. Ayat kedua, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Umat Tuhan, ya, kita pasti suka memuji Tuhan. Katakan amin. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Apapun keadaanmu, apapun situasimu, jangan biarkan itu mengontrol hidupmu. Entah baik, entah jahat, entah buruk yang dilihat manusia. Jangan sampai itu mengontrol hidupmu. Yang harus mengontrol hidupmu adalah firman Allah. Katakan amin. Ketika firman Allah mengontrol hidup kita, ya, susah senang, susah senang, sakit duka, happy pesta, lagi kekurangan, katakanlah begitu. Ya, tetap kita berkata God is good all the time, dan kita bersuka cita akan Tuhan. Amin. Kalau itu demikian, tetap bersuka cita walaupun kita tengah dilanda masalah atau apapun, itu artinya roh yang ada padamu lebih besar dari dunia ini. Come on. Roh yang ada padaku, katakan, yuk, roh yang ada padaku lebih besar dari dunia ini. Yes. Ya. Aku hendak memuji Tuhan, kata Daud. Puji-pujian kepada Yesus, kepada Tuhan Allah yang hidup, tetap dalam mulutku. Harusnya kita punya prinsip seperti itu. Amin. Ya, karena Tuhan, ayat ketiga, ayat kedua kalau di handphone ya. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Tuh, bukan karena siapapun di dunia ini. Bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena kita tuan tanah, bukan karena kita apalagi ya, bos-bos, bukan karena kita hebat, bukan karena talenta, tetapi karena Tuhan jiwa kita bermegah. Katakan amin. Ya, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Saya percaya di sini adalah orang-orang yang mau rendah hati. Amin. Ya, enak Bapak Ibu Saudara kalau kita hidup dalam kerendahan hati. Ya, ada prestasi, ya kan? Bukan hanya bilang, oh ini saya, ini saya, ini semua saya dan saya. No. Tetapi kalau dia berprestasi, dia bilang apa? Semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa melayani, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau saya bisa ya mendidik orang di dalam kerohanian, apalagi mentoring atau counseling, khotbah dan sebagainya, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, mana bisa saya mendengar tuntunan Tuhan. Enak kalau kita hidup dalam tuntunan Tuhan. Ya. Ayat keempat. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, kata Daud. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Daud mengajak semua kita untuk memasyurkan nama Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Orang-orang lihat di atasnya, Daud lagi tertekan. Ya kan? Dan dia berprinsip, dia mengambil keputusan untuk dia tetap memuji-muji Tuhan. Di dalam hatinya, dalam mulutnya, puji-pujian kepada Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan di sini ada dikatakan rendah hati. Kita harus rendah hati. Supaya apa? Ketika ayat yang kelima kita baca, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tuhan itu maha adil, maha penyedia. Dia maha mendengar. Dia mendengar doa-doa kita. Apalagi kita sebagai anak-anaknya yang ditebus di kayu salib. Haleluya. Dia mendengar doa-doa Bapak Ibu Saudara. Percayalah, hari ini ada jawaban doa bagimu. Hari ini ada berkat spesial untukmu. Terima itu, tangkap itu. Jangan lalukan, ya. Oke. Ayat yang ke-6, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Artinya arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Maka muka kita akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Wah, ini bukan malu karena dipuji-puji ya. Ya kan? Tidak akan malu tersipu-sipu. Walaupun mungkin ada orang yang mempermalukanmu,
tetapi engkau tetap bisa berdiri tegak. Engkau nggak perlu pakai topeng-topeng. Engkau tetap bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan dan di hadapan orang lain. Karena apa? Karena pandangan kita kepada Tuhan, bukan kepada masa lalu, bukan kepada perkataan-perkataan orang-orang lain tentang kita yang jahat, ya kan? Ataupun dia berkata-kata yang manis-manis, tetapi di belakangnya dia menjatuhkanmu tanpa ampun. Bisa itu, ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita memandang Tuhan dan kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan untuk karirku. Kaulah harapan untuk pemulihan keluargaku. Kaulah harapan untuk hidupku. Tepuk tangan buat Allah kita. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru, kata Daud. Orang yang tertindas ini, yang teraniaya, yang gak ada salah tapi dikejar-kejar oleh Saul, berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Siapa di sini, mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom, jemaat Tuhan, ataupun yang ada di YouTube nanti, yang pernah mengalami kesesakan hati, kesesakan hidup. Siapa pernah? Angkat tangan. Ya, kita semuanya pernah, ya. Kita pernah tertekan. Kita pernah mungkin sampai stres berat Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat, Daud ditolong oleh Tuhan. Kita pasti ditolong oleh Tuhan, katakan amin. Ayat yang selanjutnya. Malaikat Tuhan, ingat ini baik-baik, berkemah di sekeliling orang-orang yang takut, yang menyembah, yang beribadah, yang berdoa, yang memuji, yang menyembah kepada Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkannya, lalu melepaskannya dari semua kesesakannya. Mengapa harus kita hidup dalam kekhawatiran? Hello. Mengapa kita harus hidup di dalam dendam? Hello. Mengapa kita harus hidup di dalam perkataan orang lain? Hidup kita hanya hidup di dalam firman Allah. Yang setuju katakan, yes, aku setuju itu. Ayat yang selanjutnya ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau selama ini hati kita buta, hati kita gak bisa melihat kebaikan Tuhan, buka hati kita, buka mata hatimu supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bukan hanya ketika kita mengalami berkat secara materi, secara nafas, no. Tetapi mungkin saat kita mengalami duka cita, mengalami sengsara, mengalami penderitaan, kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan takut ketika kita mengalami hal yang tidak enak. Jangan takut, Tuhan akan bertanggung jawab di dalam hidupmu. Dia yang bertanggung jawab. Kalau Dia yang memanggil, Dia yang menyediakan segala sesuatu. Katakan amin. Yes, pagi hari ayo terjadi KKR terus. Haleluya. Bangkit hatimu, bangkit hatimu. Ya kan? Iya. Kalau kami mau dipikir kami mau sedih, bisa sedih Bapak Ibu Saudara, tapi kami gak mau. Kami mau tetap melayani Tuhan, menghormati Sang Raja, menghormati Dia. Ya, di dalam duka cita, Dia yang memberikan kekuatan, penghiburan, hikmat dan jalan keluar. Di dalam penderitaanmu, engkau pasti bisa melewati. Engkau tidak ditakdirkan untuk menderita terus-menerus. Penderitaan itu hanya untuk melatih rohmu supaya semakin kuat, untuk melatih jiwamu supaya mengandalkan Tuhan dan tidak hidup dalam perasaan.
menenggelamkan dan bahkan mematikan kedaginganmu. Itu tujuan dari penderitaan. Firman Allah berkata, mungkin engkau menderita seketika lamanya, tetapi lihatlah Tuhan datang menyembuhkan, menyelamatkanmu. Kira-kira begitu ayatnya. Ada di Perjanjian Baru. Ya, nanti besok kita bahas berikutnya. Kita lihat di sini betapa baiknya Tuhan itu, ayat 9 ya, 8 ya. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Katakan, aku berlindung pada Tuhan dan aku adalah orang yang bahagia. Haleluya. Ya, orang bilang kita kayak begini begitu, memfitnah kita, menjelekkan kita tetap tersenyum. Terima kasih Tuhan. You are so good to me. Yes. You are so good to me. Engkau sangat-sangat baik bagiku. Orang-orang bilang kita, apa kamu? Gak punya apa-apa kamu. Miskin kamu. Kita tetap bilang, dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya di dalam berbagai hal. Kaya itu bukan hanya soal harta, tetapi kaya itu kaya di dalam iman kita kepada Tuhan. Suatu saat iman itu akan berbuah ketika dia bertumbuh. Nggak mungkin dia nggak berbuah. Dia akan berbuah, bahkan dia akan bekerja bersama dengan kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan mendatangkan apa yang kita minta. Engkau minta rumah, dikasih sama Tuhan. Engkau minta kendaraan, dikasih sama Tuhan. Minta kecukupan, dikasih sama Tuhan. Tapi Tuhan mau melatih iman kita dulu. Amin. Ya, engkau kaya di dalam hikmat dan marifat, sehingga engkau bisa memilih dan memilah mana yang harus engkau jalankan, mana yang harus engkau. Ini Lukas ini ketawa-ketawa, saya tahu saya. Curiga saya ya. Ya, tetap semangat. Yes, ayo KKR. Ya, aduh. Ya. Ayat yang ke-10, takutlah akan Tuhan. Hai orang-orang yang kudus. Orangnya yang kudus. Kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Kita dipisahkan dari gelap kepada terang. Katakan amin. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tuh, Daud mengatakan, enggak akan berkekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati hadirat-Nya, ya kan? Yang tetap melek matanya. Iya, tidak akan berkekurangan. Tidak akan berkekurangan kasih setia Tuhan. Enak kalau kita hidup dalam pencukupan daripada Tuhan, kecukupan dari Tuhan. Ayat yang 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Tuhan sediakan kesehatan buat kita. Kalau sampai hari ini jantung kita berdetak, puji Tuhan. Ya, ada banyak di ICU, jantungnya bermasalah dan dia bilang, apapun yang akan saya bayar, berapapun akan saya bayar dok. Yang penting saya selamat dulu dok. Ini harta saya banyak dok. Perusahaan saya banyak dok. Semua akan saya bayar, berapapun, berapa miliar. Yang penting carikan saya jantung yang baru dok. Oh ya. Ya, banyak orang ya kesulitan akan jantungnya, tetapi kita bersyukur kalau jantung kita masih berdetak, itu artinya kita harus memuliakan Tuhan. Ya, kita digambarkan di sini bukan seperti singa-singa muda yang merana kelaparan. Ya, bukan, tetapi kita adalah orang-orang yang mencari Tuhan. Ya. Ayat yang selanjutnya 12, di handphone pasti ayat yang ke-11 ya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Lanjut, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ini rahasianya kalau engkau ingin umur panjang dan menikmati yang baik. Ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan sampai lidah kita ya hanya untuk bergosip,
hanya untuk menceritakan dan menjelek-jelekkan orang lain, hanya untuk memfitnah, hanya untuk memaki-maki dan mengutuk. Jangan. Bertobat supaya kita berumur panjang dan kita menikmati apa yang baik daripada Tuhan. Yang setuju katakan, aku mau, Pak. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat lagi ayat yang ke-15. Jauhi yang jahat. Nah, ini rahasia yang kedua. Jauhi yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Berusaha. Jangan kita cari gara-gara. Jangan kita sebagai orang Kreten ini, orang Kreten, ya kan? Orang Kristen maksudnya. Jangan kita suka cari gara-gara sama orang. Jangan kita mudah tersinggung sama orang. Ya, supaya kita mengalami hal yang baik. Supaya masa depan kita terjamin. Kalau kita mau sukses, kita juga butuh orang lain. Betul enggak? Ya, kita butuh orang lain. Kita butuh advice, nasihat, masukan, doa-doa dari orang lain. Ya kan, kita nggak boleh takabur, nggak boleh sombong, Bapak Saudara. Ya, ini juga kalau kami masih kuat, ini juga karena dukungan Bapak Ibu Saudara. Mendukung, mensupport di dalam doa-doa, di dalam apa yang bisa Bapak Ibu Saudara lakukan buat kami. Thank you very much. Terima kasih banyak. Ya, teruslah berdoa. Jangan gak berdoa, ya, karena engkau akan menerima upah seorang gembala. Engkau akan menerima upah seorang hamba Tuhan, seorang penyampai lidah Tuhan. Ya, oke. Mata Tuhan, ayat yang ke-15, 16 ini ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayo kita hidup dalam kebenaran. Kita menjadi orang-orang dibenarkan oleh Tuhan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Ayat yang selanjutnya, apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar. Katakan amin. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakan mereka. Ya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini terkenal, ya kan? Ada lagunya kan? Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan, bagi semua orang yang patah hati. Nah ya, buat orang-orang yang patah hati, Tuhan itu dekat. Ya kan, jangan selalu nyanyi patah hatiku, patah, gimana lagunya? Ya gitulah ya, hancur, hancur hatiku. Nah, begitu terus sepanjang hari. Ya kan? Gak usah, ya kan? Gak usah begitu terus. Nyanyi memuji Tuhan. Ya. Ya. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Lagi nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesuslah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun bait kudusnya, persembahkanlah
seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Nyanyi, gitu, ya kan? Sebab Mazmur Daud mengatakan apa? Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus. Ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kalau mulut kita penuh dengan pujian, hati kita akan bersorak-sorai. Hati kita akan punya pengharapan. Rugi kalau kita mengeluh terus sepanjang hari. Ya, bersyukur. Tuhan, aku bersyukur untuk suamiku yang sudah berubah. Walaupun dia masih hunghang, hinghong. Nah gitu ya, ngerti ya? Tuhan, aku bersyukur buat suamiku yang sudah mengasihi Tuhan, yang sudah beribadah kepada Tuhan. Walaupun hari Minggu dia masih aja main game terus, nggak ibadah, ya kan? Apalagi, waduh, dia hanya sibuk dengan kesibukannya sendiri, ya kan? Apapun itu, dia masih aja. Tuhan, terima kasih untuk suamiku yang gak judi lagi. Walaupun kita lihat ada orang yang meninggal di situ, ya kan? Dan ada judi-judi di situ, dia masih pasang dulu nih 50.000 nih. Yang keluar apa nih? Puak dibukanya, kepiting. Aduh. Ya pakai dadu gitu kan. Yang keluar apa nih? Wah, anak babi. Aduh, Desi ketawa-ketawa nih Desi nih. Ketahuan pergumulannya. Yuk, kita sama-sama punya harapan sama Tuhan. Ya, lanjut lagi, sebentar lagi kita selesai Bapak Ibu Saudara. Biar setiap hari kita KKR terus kita ya. Yang dari Miri, semangat dari Miri. Salom Miri, salom. Yang di Jakarta, salom. Si Firna ini ya. Ya oke, mana lagi nih? Nah, ayat 20. Kemalangan orang benar banyak. Kalau versi saya berkata begini, kemalangan orang yang dibenarkan oleh Tuhan, yang dipisahkan dari gelap kepada terang, mungkin banyak. Tetapi Tuhanlah yang melepaskan dia dari semua itu, sehingga hidupnya menjadi kesaksian. Amin. Ya, ya, ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Ini khusus diambil untuk bukan hanya kita ya, tetapi ini lebih kepada untuk Yesus Kristus. Ketika dia disalib, tulangnya tidak ada satupun yang patah. Betul? Memang dia terluka bilur-bilurnya, tetapi tidak satupun tulangnya dibiarkan Tuhan patah. Wow, udah ditendang, ditinju, dipilas. Dia apa lagi? Dicambuk, tetapi tidak satupun tulangnya yang patah, kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan digenapi. Ya, nyatanya di dalam Yohanes 19 ayat 36 berkata, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Nah, Tuhan gak pernah mematahkan semangat kita. Gak pernah. Tulang itu menggambarkan semangat. Ya, kalau semangat kita patah, maka keringlah tulang kita. Betul gak? Ya, makanya kalau kering tulang kita, ketek, patah udah. Ya kan? Ya mudah. Kalau kayu yang kering dipatahkan segini, tak gitu, sebesar tulang lah. Katakanlah 2 jari atau 1 jari dipatahkan. Mudah gak? Kayu yang kering betul. Ya kan mudah kan? Tapi kalau kayu yang kuat, wah gak akan mudah dipatahkan Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Ya, apalagi tulang. Tulang yang kuat, nggak mudah patah Bapak Ibu Saudara. Ya, ini Tuhan berkata. Nah, lanjut ayat 22. Kemalangan akan mematikan orang-orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Kalau ada yang membencimu walaupun dia Kristen. Nih ayatnya nih. Kemalangan itu akan mematikan orang itu.
Dan siapa yang membenci kamu sebagai orang benar akan menanggung hukuman. Makanya kita nggak boleh menghakimi mereka. Kita nggak boleh, biarkan kau, nanti kau mengalami hukuman dari Tuhan. Nggak usah, kita berdoa buat mereka. Amin. Ya, saya tidak menyinggung yang lain, tetapi orang-orang Kristen ini perlu dibenarkan ini. Ya, ayat terakhir, Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Katakan amin. Kita percaya dia sanggup membebaskan jiwa kita dari rasa merana. Habis merana apa? Merene. merana merene. Ya kesana kemari kemari. Ya, Tuhan membebaskan jiwa Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya setiap hari saya berkata gini, in Jesus name I am blessed, I am healthy, I am strong, I am anointed, aku diurapi, I am free, aku bebas melakukan dan berkarya buat Tuhan. Ya, dari ayat ini setiap apa yang saya ucapkan itu, ya, yang saya ikrarkan, ada ayatnya. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Kalau jiwa kita nggak bebas gimana? Serem Bapak Ibu Saudara. Lama-lama bisa depresi, ya. Nah, oleh sebab itu dia membebaskan jiwa kita. Kalau hari-hari ini engkau sering mengalami anxiety, engkau sering mengalami tiba-tiba panik, tiba-tiba ketakutan sendiri, nah bertobat. Lihat itu baik-baik. Tuhan akan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Hamba-hambanya. Artinya dari orang yang sudah dibenarkan berproses dan menjadi hamba kebenaran. Ayo, engkau sedang diproses nih, setia, sampai Tuhan angkat engkau menjadi hamba kebenaran. Artinya kita betul-betul diakui Tuhan sebagai hamba Tuhan. Itu penting, supaya Tuhan membebaskan jiwa kita. Enak kalau jiwa kita terbebas dari semua rasa bersalah, dari semua rasa masa lalu mungkin, ya, enak. Tapi kalau kita terus ingat-ingat itu, ya kan dalam pikiran, nanti kita nggak bisa berdoa. Betul nggak? Iya. Ya, oleh sebab itu bebaskan. Ya ini yang ini ya, yang sekolah-sekolah nih, yang kuliah-kuliah ini. Bebaskan pikiranmu dari pikiran cowok atau cewek itu. Bebaskan. Woi, dengar kau, bebaskan. Jangan tiap doa mikirkan cowok itu, mikirkan cewek itu. Tuhan, kalau aku berjodoh sama dia, Tuhan. Nggak usah dulu, kau masih sekolah, kau masih kuliah. Ya kan? Ya. Jangan sampai engkau tengah kuliah lalu hamil. Nggak usah. Kuliah dulu yang benar. Betul ya Pak Robi ya. Kuliah dulu yang benar. Nah itu dia. Betul ya Bu Karitini. Kuliah dulu yang benar. Nggak usah mikirkan cowok, cewek, ciwi, cuwu. Nggak usah. Tuhan mau kita menjadi hambanya yang setia. Nah ini baru nih. Jeremy ketawa dia. Dari tadi dia merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Oke Bapak Ibu Saudara, ayo kita berdoa. Nanti Bu Ramani akan berdoa syafaat ya. Oke, kita berdoa buat bangsa negara kita. Kita berdoa untuk kota kita, gereja kita. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, ya. Berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Ya, yuk silakan Ibu Ramani. Oke. Saya spotlight ya. Yuk. Thank you Lord. Kita naikkan dulu pujian ya. Thank you Lord. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lagi katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat
diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Silakan Ibu Ramani. Amin. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus. Ketika pada saat pagi yang indah ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika saat ini Tuhan kami bersatu berhati Tuhan untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Bapa berkatilah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, berkatilah bangsa kami berkelimpahan Tuhan Yesus. Untuk bungkus bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, ketika pada saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami ya Bapak. Kau berkati Bapak Jokowi beserta wakilnya ya Bapak. Kau berkati pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah Bapak. Kau berkati Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, biar bekerja melalui tangan-tangan mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ketika pada saat ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Jauhkan bangsa dan negara kami Tuhan dari celaka bahaya bencana Tuhan. Jauhkanlah kami dari pertikaian Tuhan antar suku bangsa dan agama akan Tuhan bahasa Tuhan Yesus. Tutup bungkus bangsa kami ya Bapak. Ketika pada saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk kota Palangkaraya Tuhan, kota kami yang tercinta Tuhan. Berkatilah Tuhan kota Palangkaraya Tuhan, buat Bapak Gubernur Tuhan, buat Bapak Wali Kotanya Tuhan Yesus. Begitu juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat orang-orang yang percaya Tuhan, buat gereja-gereja-Mu di seluruh dunia Tuhan Yesus. Kau berkati ya Bapak. Terlebih-lebih ketika saat ini gereja kami Tuhan mengalami suatu pembangunan Tuhan Yesus. Kau berkati pekerjaannya Tuhan, baik dari yang sedetailnya Tuhan. Kau berkati dari pekerja-pekerjaannya Tuhan, bahkan dana-dananya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, sehingga ini akan menjadi berkenan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ketika pada saat ini juga Tuhan kami hati sepikiran berdoa juga untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pastor Alfa beserta keluarga Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kasih setia-Mu luar biasa Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, biar pelayanan mereka begitu luar biasa Tuhan, dengan urapan tangan-Mu Tuhan. Kau hibur mereka Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Sehingga pekerjaan mereka Tuhan banyak menangkan jiwa-jiwa dari pelosok Tuhan, bahkan sampai di kota-kota Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Begitu juga ya Bapak buat gereja di Sungai Tatas Tuhan, Kau berkati jemaatnya di sana Tuhan, dan juga Pak Gembalanya, Pak Pastor Herman Tuhan Yesus. Kau berkati mereka di sana Tuhan, biar kemuliaan nama-Mu selalu agung-agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak di surga. Ketika pada saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, GBI Choir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkatilah Tuhan jemaat-jemaat Tuhan Yesus. Biar iman pengharapan kami Tuhan selalu bertumbuh berkembang untuk kemuliaan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ketika pada saat ini juga Tuhan, dalam pergumulan kami pribadi lepas pribadi Tuhan, baik dari YouTube, baik Facebook maupun dimanapun medianya Tuhan, jom Tuhan. Engkau Tuhan, angkat Tuhan, Kau hibur kami Tuhan dalam pergumulan kami setiap hari Tuhan Yesus. Kau angkat kami Tuhan, pergumulan kami Tuhan, biar urapan jamahan Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, melindungi dan menjaga kami Tuhan dalam pergumulan kami Tuhan. Kau pulihkan iman pengharapan kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, luar biasa dalam kehidupan buat anak-anak yang percaya Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa seperti Bapak mengajarkan kami Tuhan, doa Bapak kami untuk semua murid-muridnya pada zaman dulu. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Ya Dan Bapak. ampunilah kami akan Dan ampunilah kesalahan kami ya kami. Bapak. Kesalahan Seperti kami. kami juga Seperti mengampuni kami orang juga yang mengampuni bersalah orang yang kepada bersalah kami. kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam Janganlah bawa kami dalam pencobaan, pencobaan, tapi tapi lepaskanlah kami lepaskanlah daripada kami yang jahat. daripada yang jahat. Karena Dan Engkaulah yang Engkau punya punya kerajaan kerajaan, dan kuasa, kuasa dan dan kemuliaan kemuliaan sampai sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bu Ramani. Iya. Dan nanti besok yang doa syafaat saya minta Bapak Robi ya. Yes, ya. Selanjutnya habis itu Ibu Kartini. Iya. Oke. Selamat pagi. Tuhan berkati. Shalom. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Amin. Yesus baik, amin.